Tahun 1915, Albert Einstein mempublikasikan teori relativitas umum yang menunjukkan bahwa dimensi ruang dan dimensi waktu adalah satu kesatuan yang saling terkait, yang ternyata dapat melengkung ketika ada kecepatan ataupun beban massa. Teori ini bisa digunakan oleh Einstein untuk menjelaskan dengan eksak beberapa fenomena astronomi yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan. Formulanya bisa menghasilkan angka yang tepat sesuai eksperimen. Tapi itu hanya sekedar perhitungan, hanya sekedar penjelasan, tidak lebih. Bisa jadi itu hanya kebetulan. Jadi sebenarnya perlu ada prediksi dan pengujian lanjutan untuk memastikannya. Tapi Einstein sendiri, dia tidak bisa membuktikannya. Tapi beruntungnya, di tempat yang terpisah, ada seorang ilmuwan Inggris yang mencoba menguji prediksi dari teori Einstein yang pembuktiannya ini, entah benar ataupun salah, akan melengkapi teori Einstein. Sebagai konteks, 10 tahun sebelumnya, di tahun 1905, Einstein mempublikasikan teori relativitas khusus. Di dalamnya termasuk ada formula terkenalnya E sama dengan mc kuadrat, termasuk juga di dalamnya ada tentang dilatasi waktu. Kalau kita bergerak dengan sangat cepat, mendekati kecepatan cahaya, ternyata waktu bisa melambat. Teori ini dibuat oleh Einstein untuk menyelesaikan perselisihan antara mekanika klasik Newton dan elektromagnetikanya Maxwell yang ternyata saling tidak sinkron nilainya. Dan di sini Einstein sukses menyelesaikannya dengan konsep ruang waktu yang saling terkait dan kecepatan cahaya yang konstan. Jadi di waktu itu, dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, sebenarnya para ilmuwan sudah berhasil untuk melakukan perhitungan dan mencocokkannya dengan hasil pengamatan untuk sebagian besar hal. Tapi ada beberapa kasus di mana hasil perhitungan dari hukum gravitasi Newton ini ternyata tidak tepat. Misalnya pada perhitungan untuk orbit Merkurius. Dan sebenarnya hukum gravitasi Newton pun juga belum bisa menjelaskan mekanisme di balik gaya gravitasi itu sendiri. Dengan teori relativitas umum, Einstein menyelesaikan itu semua. Gravitasi pada dasarnya adalah lengkungan pada dimensi ruang waktu yang dengan perhitungan ini nilai orbit Merkurius berdasarkan rumus Einstein ternyata nilainya bisa akurat. Pokoknya secara matematis teori Einstein ini sempurna. Tapi hasil perhitungan yang benar ini saja ini nggak cukup. Agar sebuah teori ilmiah bisa lebih diterima, teori ini perlu bisa melakukan prediksi. Nah, prediksi ini perlu diuji. Yang ketika diuji dengan eksperimen, prediksinya ternyata bisa terbukti. Maka kemudian teorinya ini jadi lebih lengkap. Nah, teori relativitas umum sendiri memiliki beberapa prediksi. Misalnya, cahaya bisa melengkung karena tarikan gravitasi matahari. Kemudian pelambatan waktu karena gravitasi, ada juga gelombang gravitasi, dan lain sebagainya. Masalahnya, Einstein nggak punya kapasitas untuk membuktikan prediksi-prediksi itu. Dia cuman omong-omong doang si Einstein-nya. Dan memang pembuktian-pembuktian itu butuh sumber daya yang cukup besar. Jadi sebenarnya ya ini semua masih dianggap angin lalu sama ilmuwan-ilmuwan lain. Untungnya di belahan bumi lain di Inggris ada seorang ilmuwan yang membaca papernya Einstein dan dia kagum dengan hasil kerja Einstein. Analisis matematisnya sangat-sangat cantik, konsepnya benar-benar baru dan dia tertarik untuk membuktikan prediksi dari teori relativitas umum Einstein. Ilmuwan ini bernama Arthur Eddington. Sebenarnya Einstein dan Eddington ini mereka nggak saling kenal. Mereka memang pernah komunikasi lewat surat tapi nggak pernah ketemu secara langsung. Mengingat juga pas waktu itu lagi masa perang. Einstein ada di Jerman, Eddington ada di Inggris. Ini adalah salah satu foto ketika Einstein dan Eddington bertemu. By the way, ini aslinya foto ya teman-teman, bukan video. Tapi di sini aku bisa nunjukin ini sebagai video, bisa bergerak fotonya. Karena ini aku mengolahnya pakai Gemini AI. Kalian pun bisa nyobain ini, klik aja link di deskripsi. Gemini AI adalah sebuah platform generatif AI yang bisa dipakai untuk bikin gambar dan bikin video. Salah satunya, dalam bikin video ini, kita bisa mengubah foto-foto lama jadi hidup lagi. Caranya sendiri ini sangat-sangat mudah, kita bisa langsung ke video generatornya aja. Lalu kita upload fotonya. Kemudian di sini kita pakai model video S2.0 yang ini hasilnya lebih realistis. Kemudian tinggal kita klik aja. Dan inilah hasilnya. Oke. Jadi gerak loh foto lama ini, jadi hidup lagi dia. Menarik.
Kemudian selain video generator untuk bikin video, Dreamina ini juga bisa dipakai untuk bikin gambar cukup pakai prompt. Dan ini juga support bahasa Indonesia. Dan untuk update terbarunya, kita udah bisa bikin gambar yang ada teksnya. Jadi ini sangat cocok untuk bikin poster. Misalnya di sini aku contohin, aku mau bikin sebuah poster simple, gambar black hole, kemudian ada tulisannya General Relativity. Dan kita udah langsung dapat hasilnya, yang ini bagus loh hasilnya loh. Atau ini pun bisa dipakai untuk bikin poster-poster yang lebih umum untuk promosi atau untuk postingan di sosmed misalnya, ini juga bisa. Silahkan bisa kalian cobain sendiri teman-teman. Dreamina AI ini gratis, jadi langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Pengujian yang ingin dilakukan oleh Eddington adalah terkait dengan fenomena cahaya yang dapat melengkung karena tarikan gravitasi atau disebut gravitational lensing. Tahun 1919, sebuah peristiwa langka akan terjadi, yaitu gerhana matahari total yang akan melintasi beberapa wilayah di bumi. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Arthur Eddington dan timnya, karena hanya pada saat gerhana matahari total ini, cahaya bintang-bintang yang ada di sekitar matahari ini bisa teramati dengan jelas, tanpa gangguan cahaya dari matahari itu sendiri. Eddington sangat-sangat semangat untuk melakukan pengamatan ini karena kalau ternyata ini benar sesuai teori Einstein, maka secara fundamental fisika akan berubah, benar-benar akan mengubah pemahaman. Jadi kemudian Eddington mempersiapkan 2 tim ekspedisi, satu tim berangkat ke Pulau Príncipe di lepas pantai Afrika Barat dan satu lagi ke Sobral, Brazil, yang dua-duanya ini dilewati oleh jalur gerhana matahari total. Sebenarnya waktu itu Eddington sempat dapat penolakan dari teman-teman rekan ilmuannya karena di waktu itu Eddington ini adalah orang Inggris, sementara Einstein adalah orang Jerman, yang kedua negara ini sedang berperang, dan Eddington justru berpotensi untuk membuktikan kehebatan ilmuwan Jerman. Tapi Eddington tetap teguh dengan pendiriannya, jadi dengan membawa peralatan pengamatan astronomi yang cukup canggih di zamannya, dia dan timnya berusaha untuk melakukan pengamatan gerhana ini. Rencana eksperimen yang akan dilakukan oleh Eddington dan timnya adalah seperti ini. Pertama, dia mencari dulu data lintasan gerhana matahari total di langit. Yang dari sini, kemudian dia berencana untuk memperhatikan bintang-bintang yang ada di Hyades Cluster di rasi Taurus. Kelompok bintang ini dipilih karena mereka berada di dekat matahari saat fase gerhana total dan bintang-bintangnya cukup terang untuk bisa diamati. Jadi yang mereka lakukan adalah seperti ini. Sebelum gerhana matahari, beberapa bulan dan beberapa hari sebelumnya, mereka melakukan pengamatan lokasi dari bintang-bintang tersebut di langit di malam hari. Ini fungsinya adalah sebagai data referensi. Kemudian ketika terjadi gerhana matahari, ketika langit jadi gelap, mereka melakukan pengamatan lagi untuk bintang-bintang itu. Di sini yang berbeda sekarang adalah di dekat bintang-bintang itu sekarang ada matahari, dan menurut perhitungan Einstein, harusnya lokasi dari bintang-bintang itu akan sedikit bergeser. Di tanggal 29 Mei 1919, akhirnya gerhana matahari total ini pun terjadi. Totality. We have 5 minutes to take photographs. Eddington langsung secara cermat melakukan pengamatan pada bintang-bintang itu dan memfoto hasilnya pada sebuah plat foto. Proses ini harus dilakukan dengan sangat cepat dan harus tepat ya teman-teman, by the way, karena nggak ada kesempatan kedua. Waktu dari gerhana matahari total ini puncaknya hanya terjadi selama 5 menit, jadi kesempatannya hanya di waktu itu. Dan kalau harus kemudian nunggu di gerhana matahari total selanjutnya, ini akan jadi sangat lama. Belum lagi ada masalah di cuaca dan awan yang harus diperhatikan. Tapi akhirnya mereka pun berhasil melakukan pengamatan. Ada 16 plat foto yang diambil di Príncipe, Afrika, dan 8 plat foto di Sobral, Brazil. Setelah ekspedisi selesai, tantangan selanjutnya adalah menganalisis plat-plat fotografi yang sudah mereka dapatkan. Proses ini adalah proses yang cukup rumit. Mereka harus mengukur posisi bintang ini dengan akurasi yang sangat-sangat kecil sampai di sepersekian milimeter pada plat kacanya. Pengukuran ini dilakukan dengan mikroskop dan datanya kemudian dicocokkan dengan data referensi dari posisi bintang saat kondisi normal. Data menunjukkan bahwa posisi bintang yang terlihat di dekat matahari selama gerhana ternyata memang tampak bergeser dari posisi normalnya.
Besarnya pergeseran rata-rata yang terukur adalah sekitar 1,61 hingga 1,98 detik busur. Sangat dekat dengan prediksi Einstein yaitu 1,75 detik busur atau 0,000486 derajat. Ini sudut yang sangat kecil ya teman-teman. Ini ibarat kayak kita merhatiin sebuah koin dari jarak 3 km. Sekecil itu. Makanya balik lagi pengamatannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kemudian analisisnya pun harus dilakukan dengan tepat. Sebenarnya menurut perhitungan gravitasi Newton, lokasi dari bintang-bintang ini juga akan bergeser ketika ada matahari. Karena asumsi cahaya sebagai partikel. Tapi prediksi pergeseran oleh perhitungan hukum gravitasi Newton ini nilainya lebih rendah. Dan hasil yang didapatkan ternyata lebih dekat ke prediksi Einstein. Dan dunia fisika pun berubah. Artinya, teori relativitas umum Einstein terbukti benar lagi. Dunia ini terdiri dari satu kesatuan dimensi ruang-waktu dan dimensi ini dapat dipengaruhi oleh keberadaan massa yang mengakibatkan ruangnya melengkung. Dan lengkungan inilah yang kemudian mengakibatkan adanya efek gravitasi. Jadi bahkan meskipun cahaya tidak memiliki massa, cahaya akan tetap bisa melengkung di dekat objek dengan gravitasi yang besar karena ruang waktunya juga melengkung. Kesuksesan pembuktian ini kemudian dipublikasikan dalam surat kabar The Times of London tanggal 7 November 1919. New Theory of the Universe, teori baru alam semesta. Dan ini diikuti dengan media-media lain yang juga ikut mempublikasikan hal ini. Sebelumnya, Einstein hanya terkenal di kalangan yang sangat-sangat terbatas, di kalangan para ilmuwan fisika ya. Tapi pemberitaan tentang pembuktian ini kemudian membuat Einstein tiba-tiba jadi selebriti. Einstein yang waktu itu masih di Berlin, dia tiba-tiba dibahas di mana-mana. Einstein tiba-tiba jadi simbol kejeniusan karena dia sudah berhasil memprediksi hasil suatu pengamatan dengan sangat tepat. Yang ini lebih tepat daripada perhitungan dengan hukum gravitasi Newton. Jadi gravitasi Einstein berhasil menyempurnakannya. Dan ini semua terjadi berkat peran Eddington. Eddington nggak pernah ketemu sama Einstein, tapi dia mempertaruhkan karirnya untuk menguji teori Einstein karena dia kagum dengan perhitungan matematisnya. Eddington. Einstein. Einstein dan Eddington akhirnya baru bertemu sekitar 2 tahun setelahnya di bulan Juni tahun 1921 saat Einstein melakukan kunjungan ke Inggris. Langkah berani yang sudah dilakukan Eddington ini telah memungkinkan teori Einstein menjadi lebih diterima dan menjadi lebih dikenal luas. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Eddington ini juga mulai membuka peluang pembuktian dari prediksi-prediksi lain yang dilakukan oleh teori Einstein. Misalnya seperti dilatasi waktu akibat gravitasi, sistem GPS yang kita pakai, kemudian prediksi bentuk black hole, gelombang gravitasi, dan lain sebagainya. 10 tahun berselang, di tahun 1930, Arthur Eddington mendapatkan gelar kehormatan Sir dari Kerajaan Inggris. Jadi, Sir Arthur Eddington. Atas kontribusi besarnya di bidang astronomi, pembuktian relativitas umum, dan peran lain dalam dunia ilmiah di Inggris. Setelah pembuktian yang dipimpin oleh Sir Arthur Eddington, proses pembuktian yang dilakukan pada pengukuran saat gerhana matahari ini tidak langsung berhenti. Orang-orang, para ilmuwan nggak langsung percaya. Banyak ilmuwan lain yang masih mencoba melakukan pembuktian. Apakah nilainya tetap sesuai ataukah tidak pada kasus gerhana lain. Termasuk salah satunya proses pengamatan gerhana untuk pembuktian relativitas umum ini juga dilakukan di Indonesia. Ini topik menarik yang sangat-sangat jarang diketahui orang, yang ini akan kita bahas di video selanjutnya.